Iya, soalnya dulu itu rumah ini, kawasan ini adalah kawasan rawa apa hutan gitu yang terbengkalai, dan rumah ini sama rumah samping ibu itu sebenarnya kayak portalnya. Ya kok pindah, aku pikir ibu yang paling kuat di sini gitu. Nah karena dia menyebutkan paling kuat, kenapa aku bilang gitu kan? Iya, sebelum ibu nggak ada loh yang bertahan 1 tahun di situ. Kenapa aku bilang ada orang, itu kayak bener-bener kayak kita dipeluk suami kita dari belakang. Itu kayak begini, kayak ngegulingin. Kenapa aku bisa bilang itu orang? Karena aku berasa banget bulu kakinya di sekitar sini. Anakku langsung, mama, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Kak Intan. Halo Kak Intan. Halo Bang Gimana Umang. Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kak Intan nih. Nah, sebelum Kak Intan ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Kak Intan. Udah meluangkan waktunya datang di sini gitu kan, untuk membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua nih. Yang insya Allah banget teman-teman semua di balik pengalamannya Kak Intan nanti, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Kak. Betul. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Kak, katanya Kak Intan punya pengalaman saat di rumah lah ya? Ya, betul. Oke, ada beberapa gangguan dan sampai akhirnya manggil Ustadz sampai manggil pemburu hantu. Sampai segitunya tuh Kak? Iya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, pada tahun berapa sih Kak Intan ngalamin kayak gitu tuh? Ini udah lama banget, kurun waktunya 2014 ya. 2014? 2014 tuh kayak 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu gitu ya. Kalau 11 tahun yang lalu belum banyak yang pemburu-pemburu hantu tuh, tapi Kak Intan udah mencoba manggil pemburu hantu gitu kan ya. Oke, ini penasaran sih rumahnya di mana, kondisi kayak gimana dan ngalamin gangguan apa aja gitu kan ya. Mungkin tahan dulu kali Kak, cerita nih Kak. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Kak Intan, silakan. Kopinya kopi mantep ini Kak. Alhamdulillah. Udah siap Kak ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Oke, jadi ini tuh ceritanya dimulai ketika aku balik lagi ke Jakarta. Jadi sebenarnya aku memang besar dan lahir di Jakarta. Cuman selama beberapa waktu sejak menikah, aku pindah ke Bali, ya, sampai dengan punya anak 2 lah ya. Nah, pindah ke Bali itu sebenarnya bukan kemauanku sendiri, melainkan itu karena ada tugas dari suami. Jadi mau nggak mau kan kita ikut ya, namanya juga sudah berkeluarga. Nah, setelah di sana kurang lebih 3-4 tahun,
terus akhirnya dibalikin lagi nih suami, dipindah tugaskan kembali ke head office di Jakarta. Jadi mau nggak mau ya boyongan pindah lagi. Cuman mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga paham banget nih kondisinya kalau misalnya kita pindah seorang diri sama kita pindah boyongan berkeluarga itu kan beda ya. Pertama kita harus nyediain rumah, kemudian mikirin yang lain-lain lah segala macam gitu ya, karena nggak hanya sendirian. Nah karena banyak pertimbangan, akhirnya yang pindah duluan itu suami, karena kan dia begitu surat tugas turun, harus langsung incas dong. Nah kita keluarga nih, aku dan anak-anak tetap stay di Bali sampai dengan dia siap lah semuanya. Nah persiapan itu sebenarnya yang kalau zaman dulu itu kan kita nggak bisa mantau ya. Kalau zaman sekarang mungkin teknologi banyak, iklan-iklan rumah di kontrakan itu kita bisa browsing. Kalau zaman dulu tuh kita nggak ada sama sekali. Nah, kita itu zaman dulu tercanggihnya tuh cuma BBM. Mungkin teman-teman punya juga ya BBM gitu. Nah, tektokan sama suami mungkin karena dia pekerjaannya hektik juga, akhirnya baru 2 bulan nih dia baru sempat cari-cari rumah. Nah cari-cari rumah itu juga di sekitaran kantor dia incas di daerah Jakarta Timur. Nah untuk lebih tepatnya mungkin aku nggak bisa sebutin, karena kalau aku sebutin pasti tahu. Gitu ya, karena kompleknya lumayan besar gitu. Nah terus begitu udah sampai, dia cari-cari tentunya atas rekomendasi beberapa temennya yang tinggalnya juga daerah situ. Nah, karena keterbatasan media waktu itu, aku cuma bisa call aja sama dia kirimin foto rumahnya. Terus seperti biasa, kalau misalnya orang rumah tangga itu pindah, kita banyak persyaratan nih, khususnya dari ibu-ibu ya. Ibu-ibu biasanya mensyaratkan, apalagi waktu itu anakku yang pertama itu sudah masuk usia sekolah. Mungkin kayak 3 tahun, 4 tahun, nah kan memang sudah harus masuk TK ya. Nah, aku tuh bilang, tolong kamu carinya rumah yang dekat sama sekolah, 1. 2, dekat sama masjid, biar kalau misalnya, kan les ya, ngaji. Nah, ngaji tuh dekat. Nah, dia tuh udah cari, oke, di komplek ini besar ada sekolah, TK, dan ada masjid deket banget sama blok yang kita mau kunjungin gitu, kita mau survei. Nah, terus datang sampai sana, dia fotoin, aku lihat, wah bagus nih. Terus warna catnya juga kok masih bersih. Terus aku bilang, ini baru ya kosongnya, aku bilang gitu kan, maksudnya by phone. Saat itu dia lagi visit ditemenin sama perwakilan dari tuan rumahnya atau yang punya rumah. Nah, terus dibilang nih sama yang perwakilan yang punya rumah, katanya baru kosong kok Bu, 3-4 bulan. Itu kan masih sangat pendek ya untuk rumah. Oke, berarti rumahnya terawat nih dalam hatiku ya. Karena kan aku bawa anak kecil-kecil, anakku yang gede 3 tahun atau 4 tahun, anakku yang kedua itu selisihnya cuma 1 tahun. Jadi rempong banget kalau aku harus beres-beres sendiri. Jadi aku prepare rumah yang memang nggak terlalu banyak, aku harus bersih-bersih. Oke, terus udah siap segala macam, dia siapin perabotan, pindahin barang-barang segala macam. Akhirnya kita masuklah ke sana, akhirnya pindah ke Jakarta. Nah, begitu kita pindah ke Jakarta, bulan pertama aman, relatif aman-aman aja. Aku masih full di rumah, karena sebelumnya itu aku memang bekerja terus, nggak pernah nggak kerja. Nah, di tahun ini, tahun pertama aku di Jakarta, tahun di Jakarta lagi, nah itu si suamiku tuh bilang kalau bisa kamu di rumah dulu deh, karena kan anak-anak butuh adaptasi segala macam, terus otomatis juga kan aku cari kerja juga kan, jadi ya udahlah nggak apa-apa, kita gap dulu deh, gap year 1 tahun. Nah aku nemenin tuh anak-anak selama 1 bulan, nggak ada masalah, rumah aman-aman aja, terus tetangga juga baik-baik gitu ya. Cuman memang kalau dilihat dari bentukan rumahku itu adalah rumah yang kan kalau komplek itu fasad depan pasti sama semua. Nah ini fasadnya masih lama. Kalau yang tetanggaku kanan kiri itu dia udah ada renov, bentuknya udah berubah, ada kanopi, pakai gerbang segala macam. Nah kalau aku tuh enggak. Nah rumahku ini 1 lantai.
Nah, tetangga-tetangga itu ada yang udah di 2 lantai gitu. Ada juga sih memang yang masih 1 lantai. Cuman menurutku nggak ada masalah. Toh kita di situ juga bukan beli ya, tapi kan ngontrak. Oke, bulan pertama aman. Bulan kedua aku mulai kayak karena biasanya aktivitas di luar, terus 1 bulan di rumah doang, aku ngerasa kayak bosen nih gitu kan ya. Bukannya dalam artian nggak betah sama anak, bukan, tapi karena biasanya keluar rumah segala macam punya aktivitas, aku akhirnya bilang sama suami, boleh nggak kalau aku punya aktivitas lain, misalnya apa nih, kata dia gitu, ya mungkin aku coba ikut MLM gitu kan ya, seperti biasa zaman dulu kan lagi marak banget. Betul. Nah aku ikutan tuh, jadi pitching sana, pitching sini, belanja segala macam, pertemuan segala macam. Nah aku mulai, oke nih seru gitu ya. Nah karena aku sudah mulai keluar-keluar, akhirnya kita mutusin untuk punya bibi gitu ya, ART. Waktu itu aku cari yang memang agak berumur karena anakku masih pada kecil-kecil banget. Nah bibi ini bisa dibilang nggak terlalu komunikatif. Ya layaknya bibi-bibi lah ya, udah agak tua yang 40-50-an. Nah terus 1 bulan pertama dia langsung bilang, Bu, maaf saya kayaknya mau berhenti. Terus aku kan tanya otomatis ya, karena aku ngerasa selama ini dia biasa-biasa aja, dia nggak pernah ngomong apa-apa kayak gitu kan. Terus aku tanya, kenapa Bi gitu kan. Terus Bibi bilang, saya kayaknya sakit gigi terus beberapa hari ini, kayaknya mau istirahat dulu di rumah. Tapi nanti balik lagi kan, aku bilang gitu. Karena sebenarnya Bibi ini rekomendasi dari temennya suamiku. Jadi harusnya nggak ada masalah. Oke, nggak apa-apa Bu, nanti saya balik lagi kalau udah sehat. Nah cuman kan kita nggak tahu sehatnya dia berapa lama. Terus aku juga nggak tahu apakah ini cuman alasan aja atau memang benar-benar dia sakit. Terus suamiku bilang, ya udah cari lagi deh gitu ya, cari lagi, ketemulah rekomendasi. Nah, Mbak yang kedua ini, ART yang kedua ini lumayan muda dan dia talkative. Jadi ngobrol sama anak-anak, sama aku juga gitu kan. Karena kan memang aku beberapa kali masih di rumah. Kayak seminggu mungkin 3-4 hari di rumah, 2 harinya aku pergi kayak gitu. Nah, sering tuh ngobrol, cerita segala macem. Nah, sampai beberapa minggu ya, si Mbak ini bilang ke aku kalau gini, Bu, di sini tuh ada yang nunggu ya gitu, tanda kutip ya. Aku udah tahu maksudnya dia. Terus aku bilang, enggak, perasaan Ibu tinggal di sini udah hampir 2 bulan, tapi yang mana-mana aja gitu kan. Terus dia bilang, oh, kata dia gitu kan. Terus jadi kalau aku tadi lupa yang ngasih tahu bahwa denah rumahku itu 1 lantai dan rumahnya itu los. Los itu ada ruang tamunya tuh benar-benar panjang di sebelah kiri. Kalau kita masuk, sebelah kanannya itu ada kamar utama, belakangnya kamar utama itu kamar anak-anak. Nah, kamar anak-anak itu benar-benar besar dan panjang. Nah, kenapa aku jadiin kamar anak-anak? Karena anak-anak itu kan banyak mainan dan dia harus ada 2 bed, ada 2 kasur. Karena si Mbak sama si anakku itu tinggal dalam 1 kamar yang sama. Terus yang kamar depan yang kecil itu aku sama suami. Nah di belakang di bangunan belakangnya atau di part belakangnya itu barulah kayak dapur, terus ada musola kecil, kemudian ada kayak ruangan mesin cuci sama kamar mandi. Nah di atas tuh ada kayak loteng, cuman open space, jadi buat jemur aja gitu. Nah di kamar anak-anak itu nggak ada jendela. Jendelanya itu yang ada di dapur, tapi bisa dibilang bukan jendela ya, karena itu cuman kaca dan nggak bisa dibuka. Jadi kaca besar nggak bisa dibuka. Nah di sampingnya kaca besar nggak bisa dibuka itu adalah kaca nako. Mungkin teman-teman sekarang jarang menjumpai kaca nako, tapi dulu ada ya kan, kaca yang berlembar disusun-susun, gitu ya? Yang kalau dibuka gini-gini gitu ya. Nah ada itu. Nah terus si Mbak itu suatu hari cerita sama aku, Bu, aku semalam digangguin gitu kan, semalam kata gitu. Digangguinnya gimana? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kaca nako itu kayak dimainin pakai lidi atau pakai kayu. Jadi kan kaca nako itu bersap-sap-sap-sap. Jadi kalau kita mainin kayak gini, itu kan bunyi tek-tek-tek-tek gitu. Nah itu dimainin gitu. Terus aku bilang, itu jam berapa? Emang Mbak
Aku pikir jangan-jangan Mbak itu mimpi atau ya lagi dalam kondisi nggak sadar lah. Dia bilang, enggak kok, aku masih melek karena waktu itu jam 11-an semalam itu lagi setrika. Terus aku bilang, kenapa setrikanya malam-malam? Kenapa nggak siang aja gitu kan? Terus dia bilang, soalnya kalau siang adek itu suka nggak tidur siang sekarang, jadi malam aja aku kerjainnya. Terus aku bilang, ya udah, aku nggak terlalu ambil pusing lah sama yang kayak gitu-gitu. Aku pikir setiap rumah pasti ada ya. Jadi ya udah, kita pinter-pinternya bawa diri aja gitu kan. Terus si Mbak nih bilang, oh soalnya gini Bu, kalau misalnya aku nggak kerjain malam nanti numpuk cucian kayak gitu kan. Terus ya udah besok kerjain aja siang-siang, aku bilang gitu. Nah beberapa hari kemudian, jadi tuh nggak langsung kejadiannya, baru dia cerita lagi, Bu semalam ada yang ngintip katanya gitu. Ngintip di mana? Aku bilang gitu. Jadi kaca yang besar itu sama si kaca nako kan aku pakein hordeng. Nah jelala si hordeng yang sebelah kaca nako itu copot ringnya. Jadi kan ngegantung gitu kan. Nah aku bilang, Mbak, Ibu belum sempat ngebenerin, Bapak juga kayaknya rempong, aku bilang gitu kan. Dipaku aja lah, disangketin, aku bilang kayak gitu. Terus kata Mbaknya, enggak Bu, Mbak nggak bisa, males kata gitu. Ya udahlah biarin aja kata dia. Ya udah, aku kan nggak tinggal di kamar itu, jadi aku pikir anakku juga nggak ada concern apa-apa terhadap hordeng. Ya udah, biarin aja gitu kan. Nah ternyata dari hordeng yang nggak bisa ketutup itu, beberapa kali dia itu pas lagi entah itu ngelipet atau dia setrika lagi malam-malam, itu ada yang ngintip gitu, ada yang ngintip begini di kaca nako itu. Nah aku kan nanya kan, Mbak lihat? Karena aku khawatirnya itu cuman halusinasi karena dia takut mungkin, atau dia ngelihat bayangan apa kayak gitu kan. Yang sebenarnya itu juga nggak mungkin karena di dapur itu terang dan nggak ada apa-apa. Aku kan nggak pernah miara kucing atau apa gitu ya. Terus emang Mbak nggak bisa lihat bentuknya tuh seperti apa. Cuman dia kayak sempat gini, dan pas lagi gini rambutnya tuh pas dia justru lihatnya tuh pas orang atau siapa sosok ini mau balik, kelihatan rambutnya. Jadi dia bukan ngeliat pas lagi gininya, tapi ngeliat pas lagi baliknya gitu. Terus itu jelas banget itu rambut, tapi Mbak nggak tahu itu cewek apa cowok kata gitu. Oh ya udahlah Mbak, ini aja banyak-banyak doa sama sholat. Nah Mbakku ini lumayan rajin orangnya untuk ibadah. Nah cuman dia itu karena memang di rumah kita tuh ada musola kecil, dia tuh selalu di situ. Nah musola itu memang ada, aku kasih kayak bukan sajadah, karpet kecil, sama ada beberapa kayak mukena sama baca-bacaan lah, Iqra apa segala macam sama Quran-Quran. Nah dia tuh selalu sholat di situ, nggak masalah sih sebenarnya, toh memang rumah kita ada musolanya. Cuman kalau aku nggak pernah sholat di musola itu, selalunya sholatnya di kamar. Aku bilang, Mbak kalau gitu mulai sekarang sholatnya di kamar juga deh, biar kamar ini anget. Aku bilang kayak gitu kan, jangan sholat di musola lagi. Musola iya nggak apa-apa sih, tapi sesekali di kamar juga, aku bilang gitu. Oh iya, ya deh besok Mbak sholat di sini, kata dia gitu kan. Beberapa waktu kemudian segala macem, udah nih Mbak ini udah jalan sebulan lah gitu kan. Dia udah nggak terlalu banyak mengeluh. Nah cuman pas beberapa waktu kemudian dia bilang gini, Bu, tahu nggak adek itu suka main di musola. Jadi beberapa kali aku tinggal pergi, adek sama mas itu main di musola yang musolanya itu sudah dirapin sama dia. Jadi Mbak itu kan kadang-kadang masak di dapur. Jadi dapur sama musola itu berjejer. Musola, ruang makan ini di belakangnya kamar tidur anak, dan di depannya meja makan itu dapur. Kalau adek main atau mas main di ruang tamu, kan jauh nih jaraknya dari dapur ke sini mantaunya. Dia khawatir, jadi sama dia musola itu dirapiin, digelarin lah mainan anak-anak, main di situ. Jadi kan nggak terlalu jauh kalau misalnya mau monitor. Nah dia bilang waktu itu Mas lagi nonton TV di depan, ada main-mainan di musola. Terus dia bilang gini, si Ade tuh kayaknya ngobrol sama seseorang yang kita nggak bisa lihat. Aku bilang, enggak kali. Anak-anak kan sering seperti itu ya, maksudnya anak-anak itu kadang-kadang punya teman, kadang-kadang punya teman hayalan, imajiner yang kita nggak tahu lah, mungkin dia pura-puranya ngobrol gitu. Aku bilang kayak gitu, terus dia bilang gini, enggak Bu, soalnya bedanya gimana? Aku bilang gitu.
Beda kalau kita main boneka-bonekaan atau kita main sama siapa yang kita imajinasikan, kita kan akan bilang, oh ya udah kamu yang ini, aku yang ini ya. Kita ngomongin, kita membahasakan si orang yang kita ibaratkan itu gitu kan. Nah cuman si adek ini berbicara dengan jeda. Jadi misalnya, aku yang ini ya. Oh ya udah, kamu yang itu deh, kayak gitu. Jadi dia seperti berbalas, tapi nggak kedengeran sama si Mbak. Terus aku mulai, oke, make sense gitu kan ya. Maksudnya kalau itu Mbak takut-takut sendiri, harusnya yang pertama dong, bukan yang kedua. Oke, aku pikir oke, make sense, tapi aku nggak mau istilahnya ngegongin Mbak ini jadi nanti dia takut. Aku bilang, oh ya udahlah, selama dia nggak terlalu ganggu, nggak masalah. Aku bilang gitu kan. Cuman jangan ditinggal terlalu lama aja. Kan khawatir itu kan juga bisa ngerusak psikologi anak ya. Khawatirnya kayak gitu. Ya udah tuh. Terus aku mulai saat dia cerita tentang anakku yang ngobrol sama orang itu, aku mulai notice nih. Kayaknya ini memang ada. Awalnya aku nggak terlalu ambil pusing, tapi karena dia cerita itu dan itu agak make sense, jadi aku pikir, oke, kayaknya memang ada di rumah ini, gitu kan ya. Terus beberapa hari kemudian berlalu segala macam, aku di rumah nih. Terus aku bilang, Mbak, hari ini ibu aja deh yang masak, aku bilang gitu. Mbak jaga aja anak-anak. Oke, aku masak tuh. Nah, aku masak sore-sore. Kenapa? Karena kalau punya anak kecil itu kan yang namanya sayuran nggak boleh sehari masak sekali terus dia ngangetin. Harus fresh terus. Aku pagi masak, sore masak. Nah, sore masak ini dapurnya itu di bawah tangga mau ke tempat jemur cucian, si loteng itu. Nah, terus aku lagi masak segala macam, aku dengerlah suara orang assalamualaikum. Tapi assalamualaikumnya tuh lirik kayak assalamualaikum gitu. Kayak orang bertamu, assalamualaikum. Cuman kayak orang bertamu yang deket nih, gitu kan. Kalau jauh misalnya nggak ada orang kan kita pasti assalamualaikum gitu kan ya. Assalamualaikum. Terus aku pikir oh orang sebelah kali gitu kan ya. Terus aku nggak ambil pusing tuh, masih masak lagi. Nah, terus yang kedua itu agak lebih panjang. Kayak kita kalau misalnya kita bertamu tapi nggak diwaro, kita udah ngomong sekali tapi nggak diwaro, jadi agak lebih panjang. Dia bilang assalamualaikum gitu, tapi ini suaranya ini perempuan. Terus aku mulai siapa ya gitu, aku pikir tamu kali. Aku ke depan tanya si mbak ada tamu, aku bilang gitu, ada orang nggak, itu manggil-manggil di depan. Enggak kok, kalau ada orang kan pasti ngetek-ngetek pagar, karena rumahku itu antara pintu sama si pagar itu ada jarak, dan si pintu pagarnya itu terbuat dari besi, jadi pasti dia tek gitu, kayak biar nggak ada lonceng juga kan, jadi tek gitu. Enggak kok Bu, dari tadi nggak ada, aman-aman aja gitu. Terus soalnya Ibu dengar orang assalamualaikum gitu. Enggak, ya udah deh, lanjutlah masak. Nah cuman di situ tuh karena udah 2 kali aku siapa ya tadi gitu kan, karena rumahku itu kan kalau dari gambaran kan memang panjang. Jadi kalau misalnya itu adalah tamu orang sebelah, itu nggak mungkin, ya kan? Kalau itu tamu orang belakang, itu juga nggak mungkin, gitu kan? Terus abis itu denger lagi. Jadi beberapa saat kemudian kayak 5 menit gitu, kedengeran assalamualaikum lagi, tapi assalamualaikumnya itu bahasanya berbeda. Jadi kalau kita kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini enggak. Jadi kayak aku lupa ya apa dia sebutkan, tapi kayak assalamualaikum lalalala atau assalamualaikum lalalala. Aku kayak apa ya ini gitu. Terus merinding tiba-tiba. Takut karena suaranya tuh sedekat itu. Suaranya tuh seakan-akan orangnya ada di atasku, duduk di tangga atau di mana ya bayanganku. Jadi seketika merinding, matiin kompor langsung ke depan. Ngomong sama si Mbak. Ibu kenapa? Karena aku lari. Terus Mbak, Ibu denger lagi. Denger apa? Katanya gitu. Orang assalamualaikum. Tuh kan, Ibu mah nggak percaya kalau aku bilangin, katanya gitu. Terus, Ibu denger apa emangnya? Orang assalamualaikum itu 3 kali Ibu dengernya. Aku bilang gitu. Ibu mah, kalau aku bilang itu makanya percaya. Aku bilang gini kayak, ya Ibu mau percaya gimana? Orang Ibu nggak pernah ngalamin. Aku bilang gitu kan. Ibu kan takutnya Mbak takut-takut. Adik juga kan masih kecil ya. Anak kecil kan punya daya imajinasi. Aku bilang gitu kan. Iya Bu, makanya Mbak juga agak takut kalau sore-sore ada di belakang gitu kan. Oh ya udah.
Udahlah tuh, ya kan. Jalan lagi nih, berlanjut lagi. Terus suatu ketika aku nganter anakku mau ke playgroup. Waktu itu memang nggak tiap hari. Kalau yang kecil, kalau yang gede tuh karena udah TK jadi tiap hari. Nah, yang playgroup ini, begitu aku mau keluar dari pintu, lagi ngunci pintu mau ke gerbang, dia lagi buka ketek-ketek buka gerbang gitu. Tapi kan anak 2,5 tahun bisa apa gitu kan ya. Dia cuman kayak gitu-gitu doang. Nah, begitu aku mau menuju ke gerbang, dia langsung tarik tanganku kayak, "Mama awas," gitu. Aku bilang kan kayak, "Kenapa?" Aku bilang gitu kan. "Iya, mamanya awasan," kata dia gitu kan. Terus aku udah, oke, nih anak pasti ada sesuatu. Tapi karena aku takut, gak cerita. Aku gak tanya saat itu. Itu kayaknya pagi deh, jam 9-an ya. Aku, oke, pasti ada sesuatu, tapi gak mau nanya sekarang. Takut gitu kan. Udah nih, tutup gerbang, jalanlah ke TK-nya. Jalan, aku tanyain kayak, "Adek tadi lihat apa?" Aku bilang gitu kan. "Tadi emang ada apa?" "Mama itu tadi mau nabrak sesuatu tahu," katanya gitu. "Nabrak apa?" Aku bilang gitu. "Nabrak bapak-bapak," gitu. "Bapak-bapak? Nggak ada bapak-bapak, Dek," aku bilang gitu. "Ada," kata dia gitu. "Emang kenapa kalau mama nabrak bapak-bapak?" Aku bilang gitu kan. Soalnya, kalaupun memang itu bapak-bapak, menurut imajinasi dia atau menurut penglihatan dia, ya harusnya nggak apa-apa dong. Terus dia bilang, "Soalnya bapak-bapaknya serem." "Kenapa?" "Mukanya itu nggak kayak kita," katanya gitu. "Mukanya kayak gimana?" Aku bilang gitu. "Mukanya itu pengok, Mah, sebelah sininya," katanya gitu. Aku nggak tahu nih, pengertian pengok itu apa, apakah memang nggak utuh atau apa. Tapi aku notice bahwa anak ini melihat sesuatu di depan rumah, di depan pintu rumah. Terus, teng lagi nih kayak, wah ada lagi nih di depan rumah gitu kan. Selain yang ada di, yang kata Mbak ada di dapur yang gangguin dia kalau malam. Terus ada di tangga gangguin aku pas masak, di depan pintu rumah juga ada. Terus oke lah, ya udahlah, selama nggak terlalu mengganggu, nggak masalah buat aku. Aku mencoba untuk, ya udahlah, toh kita juga hidup selalu ada di rumah. Abis itu besoknya begitu lagi, ada lagi nih. Tapi itu tuh kejadiannya nggak beruntun setiap hari nggak ada. Jadi kayak ini sekarang, terus kayak mungkin minggu depan, 2 hari lagi, kayak gitu-gitu. Nah, beberapa waktu kemudian itu kondisi hujan, sore-sore jam 5 hampir jam 6. Motorku itu aku parkir di teras depan. Depan rumahku itu ada pohon jambu air. Nah, pas lagi hujan rintik-rintik itu, tiba-tiba aku tuh kayak pengen lihat motor, nggak tahu kenapa, kayak pengen lihat motor, aku nengok kiri. Semua lagi pada gelaran nonton TV di ruang tamu. Nah, begitu aku lihat motor, kok aku ngelihat ada putih-putih di depan si pohon jambu. Gitu. Terus aku, apa ya? Karena kondisi hujan, jadi aku kayak mencoba untuk namatin nih, kayak, apa sih tuh? Gitu-gitu. Apa sih gitu? Karena si kaca jendela ruang tamu itu aku ada besinya, kayak ada teralis-teralis ada di dalam ya. Jadi aku saru nih antara itu apa, apakah itu plastik atau apa gitu kan. Tapi kalau plastik nggak mungkin sepanjang itu putih gitu, karena ini sebenarnya kayak tinggi gitu loh. Apa sih sampai, nah pada saat itu tuh kadang-kadang ya, nggak tahu mungkin teman-teman juga mengalami, kalau kita ngelihat sesuatu tuh kadang-kadang kita terhipnotis dan kita nggak sadar. Jadi kita kayak curious dulu, awalnya penasaran apa sampai suatu waktu kita baru sadar ini kayaknya bukan manusia atau ini kayaknya bukan sesuatu yang biasa gitu kan. Begitu aku notice, beberapa detik aku notice, ini kayaknya bukan sesuatu yang biasa, aku langsung nggak mau lihat karena takut. Nah, itu apa ya gitu dalam hatiku. Tapi pengen lihat lagi, kayak mastiin jangan-jangan itu sesuatu gitu kan. Begitu aku nengok lagi untuk mastiin, udah nggak ada. Cuman abis itu aku langsung keluar, kayak mastiin ini tuh apa sih? Jangan-jangan tadi aku ngelihat sesuatu yang memang benda gitu kan. Begitu aku buka, ya nggak ada, orang itu pohon, ya kan? Nggak mungkin ada sesuatu yang warna putih. Terus aku mikir, aduh, masa ada lagi sih gitu kan? Itu udah beberapa kali kan, masa ada lagi sih dalam hatiku. Terus beberapa hari kemudian mbaknya itu pamit. Mbaknya yang kedua ini yang menurut aku enak banget sama aku, genap 2 bulan dia memutuskan untuk berhenti. Dia bilang, "Bu, maaf banget, Mbak sebenarnya suka nih kerja di sini,
karena apa namanya, ibu juga masih bantuin kerja. Maksudnya dia tuh sebenarnya nggak terlalu aku anggap seperti ART. Karena dia sebenarnya ya udah nemenin aja anak-anak main. Aku juga kadang masih masak, masih ngerjain pekerjaan rumah. Dia bilang dia senang, cuman dia tuh nggak kuat sama digodain terus. Nah dia itu kata dia walaupun Mbak nggak pernah cerita ke ibu, tapi kalau malam tuh selalu jendela itu entahlah diketok-ketok, entahlah dimainin kaca nako, entahlah diintipin, itu selalu ada. Cuman kan nggak mungkin saya tiap hari ngomong ke ibu, katanya gitu kan. Lumayan agak takut sih Bu belakangan, katanya gitu. Oh ya udah Mbak, jadi gimana? Aku bilang kayak gitu kan. Kayaknya Mbak istirahat dulu deh di rumah, dia bilang gitu kan. Teman juga ada yang nawarin kerjaan jadi buruh pabrik karena rumahnya di daerah sana memang lagi banyak butuh buruh pabrik. Oh ya udah, aku yakin sih dia nggak bakalan comeback ya, nggak bakalan balik gitu kan dengan rumah yang banyak gangguan seperti itu. Cuman dia basa-basi yang ya Bu nanti deh kapan-kapan kalau Mbak udah berani Mbak balik. Gitu. Oh iya nggak apa-apa, udah pergi tuh udah. Dalam hatiku nggak mungkin dong aku dalam kondisi yang sudah sering keluar rumah. Ini tuh bulan keempat, karena bulan pertama aku nggak pakai Mbak, bulan kedua ada Bibi, terus dia 2 bulan, bulan keempat lah ya. Bulan keempat dan apa namanya, aktivitasku di rumah udah mulai banyak. Jadi nggak mungkin nggak pakai Mbak. Oke, cari lagi, itu juga sama. Jadi 1 bulan berhenti, 1 bulan berhenti, dan itu keluhannya macam-macam. Ada yang bohong lah dengan kayak Bu ini apa segala macam, sakit lah anaknya di kampung. Tapi aku yakin karena beberapa kali dia sering kayak si beberapa ART ini yang ganti-ganti sering kali bilang, iya tuh Bu kayaknya di dapur memang ada, atau iya Bu itu kayaknya di kamar mandi juga ada. Nah sampai dengan saat itu aku nggak pernah dapat gangguan yang di kamar mandi gitu kan. Jadi aku ya udahlah mungkin kebetulan lagi godain si Mbak. Selama itu nggak godain aku dan anakku, aku nggak ngerasa butuh urgent untuk ngobatin rumah gitu kan. Nah cuman bukan terakhir sih, jadi beberapa waktu kemudian aku kan atau kita kan biasanya kalau sikat gigi kan pakai gayung. Nah rumahku kebetulan waktu itu nggak ada wastafelnya. Jadi kalau mau sikat gigi ya berarti harus ke toilet ya, harus ke kamar mandi. Sikat gigi, kalau teman-teman sikat gigi pakai gayung, itu kan kumur-kumurnya kita minum air dari gayung kan. Nah, pada saat kita minum air dari gayung itu, kan refleksi dari muka kita itu kan kepantul di air. Nah, sesekali aku kayak punya imajinasi kayak ada orang. Tapi, enggak, itu mungkin gue aja takut-takut gitu kan. Nah, tapi suatu waktu penasaran, enggak, kayaknya tuh bukan aku deh. Karena kalau kita kan di depan mata, persis dong, nggak mungkin bayang kita miring. Nah ini bayangannya ada di sini, di sebelah kiri. Jadi aku mikir, nggak mungkin dong, kalau emang itu bayangan aku, pasti ada di depan. Begitu, aku beraniin, aku niatin hari ini harus lihat gitu kan. Pas aku kumur, aku beraniin lirik ke kiri. Itu benar kayak ada rambut di sebelah sini. Jadi kayak orang ngamping, misalnya ini kepalaku, ini kepala dia. Jadi agak gini sedikit gitu. Nah aku pikir, astagfirullahaladzim, benar itu bukan aku. Karena rambutku kan selalu diikat. Nggak mungkin ada yang ngembang ke samping kiri kan. Jadi aku mikir, bukan, ini bukan gua gitu kan. Oke, sejak saat itu, dan itu cukup traumatis karena aku ngelihat sampai sekarang aku nggak berani sikat gigi pakai gayung. Jadi kalau sikat gigi ya udah di wastafel, atau kalau misalkan nggak di wastafel, ya sikat giginya airnya aku tangkup aja, kayak gitu. Nah, itu udah mulai nih, wah bener nih ada. Nah, itu men-trigger aku untuk bilang ke suami. Sebenarnya beberapa kali sih mbak-mbak atau ART-ART itu cerita, aku cerita. Cuman suami itu mungkin bapak-bapak ya, mostly kan kadang-kadang suka nggak percaya. Lebih bermain dengan logika. Jadi dia kayak, enggak itu perasaan kamu aja, nggak usah dipikirin kayak gitu-gitu. Nah, aku bilang, Pak kayaknya yang ini enggak deh, kita harus mulai berobat deh. Aku bilang kayak gitu kan. Terus, ya udah, dipanggillah ustadz, gitu kan. Dipanggillah ustadz, didoain, terus dia ngasih tahu, Bu, kalau misalnya ada gangguan kayak begini di setiap rumah tuh pasti ada. Aku paham, aku bilang kayak gitu. Dibacain aja surat Yasin.
Terus surat Yasin itu dibacain di air. Entah itu boleh air aqua, air botol kecil apa segala macam. Nah, air itu dicampur buat ngepel rumah. Ya, rumahnya tuh adem katanya gitu. Oke, aku jalanin tuh. Sama dia kasih tahu kayak nanti habis sholat wajib baca ini ya, baca ini kayak gitu-gitu. Diajarin lah wirid, sholawat segala macam. Aku jalanin tuh. Terus lumayan tuh enak gitu kan ya. Tapi itu nggak bertahan lama. Jadi walaupun aku kayak ngepel air Yasin itu kayak seminggu sekali, 3 hari sekali kalau misalnya ada gangguan, itu ada lagi, muncul lagi. Macem-macem modelnya. Suatu kali itu aku pernah, ini kondisinya agak malam, aku mau masuk ke kamar tidur dari kamar mandi, jadi jalan dan itu rumah rame ya, maksudnya suamiku udah pulang, lagi nonton TV di ruang tamu. Nah, aku mau masukin motor dulu nih, mau masuk ke kamar tapi masukin motor dulu, motor di teras. Pas lagi jalan mau ke teras, kan pintu kamarku kebuka. Zaman dulu belum ada AC, aku juga belum pasang. Kamar tidurku tuh aku buka. Nah, itu kelihatan ada orang berdiri. Jadi aku kayak jalan lurus, nah dia tuh di samping di dalam kamarku. Ada laki-laki berdiri. Cuman aku nggak jelas sosoknya kayak gimana. Tapi aku notice itu laki-laki karena dia bertelanjang dada. Nah, bertelanjang dada. Jadi aku notice, apa tuh? Gitu kan. Begitu aku lihat lagi, nggak ada. Nah, cuman aku kayak mikir akhirnya, berarti di kamarku juga ada. Di teras ada, di pohon ada, di kamar ada, di dapur ada, di kamar mandi ada. Kok banyak ya gitu kan. Nah, aku bilang, "Pak, kayaknya perlu manggil lagi nggak sih?" Aku bilang gitu kan. Oke, dia bilang, "Ya udah, nanti deh aku panggil lagi orang buat ngebersihin rumah." Nah, dipanggil lah yang ini lumayan agak epic ya. Kenapa aku bilang epic? Karena zaman dulu kalau teman-teman tahu ada acara TV pemburu hantu. Itu salah satunya pernah ngusir di rumahku. Nah, awalnya dia ini tuh kayak suamiku punya temennya itu kenal sama salah satu muridnya si 4 atau 5 ya anggota pemburu hantu itu. Nah, aku bilang, suamiku kan bilang, ini yang mau ngusir kita itu salah satunya tim pemburu hantu. Aku bilang, jangan sampai rumah kita masuk TV ya. Aku bilang kayak gitu. Terus, oh enggak kok, ini karena cuma 1 orangnya dan dia bawa kayak muridnya, enggak kok kita nggak bakal masuk TV, kata dia gitu. Oh ya udah, aman lah. Ditentuin lah waktu dia akan main ke rumah kita. Oke, pas dia main ke rumah kita, jelala aku lagi di luar rumah. Dan aku udah dibilangin tuh, kamu pulang buruan. Rumah lagi dibersihin, orangnya datang. Kamu cerita aja yang di mana aja kan aku nggak tahu, kata dia gitu kan. Jelala aku pulangnya tuh telat. Jadi dia sudah setengah jalan lah, dia ada yang naik ke loteng lah, ada yang kemana nyebar lah tuh si 5 orang. Tapi bukan pemburu hantu ya. Jadi 5 orang itu yang 1 personel pemburu hantu, 4 itu muridnya. Itu lagi nyebar, ada yang ke depan segala macam sampai tetangga tuh lihat kok depan rumah. Kayak kenapa Bu gitu. Terus aku bilang, iya lagi dibersihin aja rumah, aku bilang kayak gitu. Oh gitu. Terus udah tuh nggak nanya-nanya lagi. Begitu aku sampai, dia cerita nih, karena aku telat aku nggak sempet cerita kan ada di mana-mana aja. Tapi dia udah nyisir, katanya dia udah nyisir rumah. Memang ada Bu di depan rumah ibu ini. Ada mbak-mbak, ya Mbak Kunti katanya. Dalam hatiku, oh mungkin itu yang waktu itu hujan-hujan aku lihat di pohon jambu. Oke, terus ada lagi di mana Pak? Aku bilang kayak gitu kan. Ada tuh di kamar mandi, jenisnya reptil, kata dia gitu. Apa? Aku bilang gitu kan. Buaya. Aku lupa ya, dia bilang buaya apa naga apa-apa gitu. Pokoknya sejenis reptil gitu. Kok banyak ya? Aku bilang kayak gitu kan. Terus, iya soalnya dulu itu rumah ini, kawasan ini adalah kawasan rawa apa hutan gitu yang terbengkalai dan rumah ini sama rumah samping ibu itu sebenarnya kayak portalnya, kayak pintunya. Jadi sebenarnya ini tuh kenapa bisa macam-macam karena sering dilewatin sama barang-barang begituan gitu. Jadi nggak ada yang menetap, makanya beda-beda bentuknya gitu. Oh, aku bilang, oh ya udah. Terus ini Bu kita coba tarik ya pakai zaman dulu tuh ada kayak dimasukin ke botol-botol itu loh. Nah, dimasukin ke botol. Ada 3 botol. Aku lihat, kata dia gini, nih kelihatan kan bentuknya, ini dia kasih gambaran. Aku cuman lihat kayak ada asap berbentuk kayak oval, tapi itu juga samar banget. Kelihatan kan, dia cuman bilang gitu. Aku bilang, iya kelihatan, apa bentuknya? Cuman kan aku ngeliatnya cuman asap kan gitu.
iya kelihatan ini tuh ini Bu, ya segala macam dia cerita. Oh iya Pak, berarti udah bersih nih, semua udah ditangkap ya, aku bilang kayak gitu. Iya udah. Terus ini mau diapain botolnya, aku bilang kayak gitu kan. Nah dia bilang kalau botol ini harus dibuang ke air yang mengalir, dekat sini ada nggak kayak kali, sungai gitu-gitu. Terus dia bilang, oh ada, kata suamiku, ada ini tuh karena Jakarta Timur kan dekat BKT, dibuanglah ke BKT sama suamiku si 3 botol itu. Dah, aku juga nggak tahu ya buangnya, pokoknya dia pergi buang. Nah, selesai lah. Nah, selang dari situ memang lumayan agak drop ya. Jadi gangguan-gangguan itu lumayan agak nggak ada. Tapi itu nggak bertahan lama. Kayak cuman sebulan, nggak sampai sebulan. Nah, abis itu ini mendekati puncak-puncak gangguan. Anakku yang kedua itu kan memang kalau hitungan lahir Jawa katanya itu sensitif gitu ya, hitungan lahir Jawanya. Nah dia itu kalau dibacain orang-orang dulu bisa menjaga keluarga. Nah waktu itu lumayan rumah kita tuh agak panas, bukan udaranya ya, tapi hawanya nggak enak. Nah besoknya anakku tuh demam tinggi banget sampai 40. Nah begitu dia demam, dia kayak aku nggak bisa tidur kayak gitu. Aku nggak bisa tidur. Aku bilang kenapa? Tidur aja Dedek, tidur. Aku bilang gitu kan udah diminumin obat. Terus dia bilang itu berisik banget yang dia di atas mana? Aku bilang kayak gitu kan. Itu dia masih di kamarnya. Itu mah di atas ada perempuan nangis terus. Aku kan keberisikan aku nggak bisa tidur kata dia. Perempuan di mana? Aku pura-pura kayak udahlah deh bobo aja. Aku pikir kan anak sakit pasti ngigo-ngigo. Kepalanya tuh ke bawah, jadi dia bilang kepalanya itu di bawah keluar dari plafon, terus rambutnya menjuntai ke bawah dan itu nangis. Jadi dia bilang kayak aku berisik nggak bisa tidur gara-gara dia. Terus aku bilang oke, ya udah yuk bobo di kamar mama aja gitu kan. Dah bobo hari pertama sakit di kamarku. Besoknya dia minta enggak aku mau bobo sama emas sama kakaknya di kamar. Balik lagi dia ke kamar dia. Nah besok paginya dia tuh demam tinggi menggigil gitu. Terus abis itu aku bilang, ini kok kenapa makin parah ya? Ya udah deh kita rawat inap aja, bawalah ke rumah sakit. Nah posisi tidurnya itu kalau masuk kamar itu berjejer 2 kasur. Yang ini kasur mbak, yang ini kasur anak-anak. Nah kasur anak-anak kan badan anakku tuh kecil-kecil karena baru 3 tahun. Jadi yang sebelah sini adeknya, sebelah sini kakaknya. Terus aku bawalah ke rumah sakit. Ditengokin lah sama kakakku. Kakakku waktu itu tahu cerita dan sejarahnya rumah itu. Maksudnya aku sering cerita. Terus dia bilang, jangan-jangan anak lo bukan sakit biasa. Dia bilang gitu kan. Ah masa sih? Enggak, mungkin sakit biasa. Aku bilang kayak gitu kan. Mau coba nggak? Kata dia. Cobanya gimana? Ini kebetulan temen gue datang nih. Jadi waktu dia nengokin, aku di rumah. Jadi kayak gantian. Teman gue ada di rumah sakit nengokin anak lo. Coba lo telepon aja dia. Jadi aku ditelepon orang namanya Dani nih temennya kakakku. Oh telepon ya mas, gimana? Aku bilang gitu. Coba Tan, lo ke kamar anak lo gitu. Udah, terus gimana? Ada yang aneh nggak di plafon? Kata dia gitu kan. Plafon, aneh apa? Gue bilang gitu kan. Nggak ada, perasaan baik-baik aja, nggak ada yang bocor, nggak ada yang bolong, gue bilang gitu kan. Nggak, coba deh lo perhatiin, itu soalnya dapat kiriman dari luar. Dapat kiriman, siapa yang ngirim? Gue bilang, udah deh yang itu nggak usah lo pikirin, lo lihat dulu bener apa nggak. Kalau bener, nanti gue kasih obat, kata dia gitu kan. Oke, aku lihat, dan itu beneran ada. Ternyata pas aku perhatiin, jadi plafon itu kan kayak gini lah ya, segi 4. Nah itu di sekeliling plafon, kecuali yang tempat anakku tidur atasnya, itu keluar bukan paku ya. Kalau stapler yang buat kayu, kan gede-gede tuh, gini kan bentuknya U. Iya. Itu keluar dari semua ujung plafon, jadi kayak rata, kecuali di tempat atas kepalanya anakku tidur. Itu, jadi bener-bener melingkarin ruangan. Aku bilang, dan gue ngeliat sih kayak ada stapler yang gede banget keluar. Itu bukan stapler, dia bilang gitu. Itu paku. Kok banyak banget ya? Perasaan gue kayak nggak, maksudnya
kita tinggal di situ kan udah hampir setahun dan nggak ngelihat karena kan itu kan putih ya dan itu kan paku kata dia, beda dong warnanya. Dan kalau itu berada di sekeliling plafon, masa sih nggak notice dari pertama kali aku tinggal gitu kan. Terus dia bilang, ya itu anehnya, makanya itu kiriman kan gue bilang anak lo bukan sakit biasa, kata dia gitu. Oh ya udah deh, ya udah kata dia, nih gue bikinin air obat, kata dia gitu. Udah nih kita usaha juga ke dokter, diobserv 3 hari, dirawat inap, akhirnya sembuh, balik ke rumah. Oke, akhirnya kita tahu bahwa kita dapat kiriman, tapi kita nggak tahu siapa yang ngirim. Cuman kita berpikir mungkin ada orang yang nggak suka, tapi entah siapa, kayak gitu-gitu kan. Dah, habis itu puncaknya lagi nih. Jadi setelah itu beberapa waktu kemudian menjelang kontrak rumah itu habis di 1 tahun, kayaknya tuh mungkin bulan terakhir, suatu hari anakku sakit lagi, yang kecil, demam, tapi demam biasa. Dia bilang, aku mau tidur kamar mama aja. Oke, tidur sama aku klonin. Kan kalau anak demam itu nggak bisa tidur ya, kelipak. Terus udahlah deh bobo, mama besok mau pergi. Maksudnya aku mesti keluar rumah. Jadi aku mesti banyak istirahat dong. Terus udah besok mama mau pergi lagi pagi udah bobo, aku bilang gitu kan. Nah suamiku itu sukanya begadang. Jadi dia nonton bola atau nonton TV di luar. Di depan kamar. Kan memang depan kamar itu los aja dan ada TV. Jadi dia nonton di situ, ngerokok, nonton segala macam. Dah abis itu dia bilang, mama aku mau bikin susu. Ya udah, aku bikinin tuh susu ke dapur bikin susu. Habis itu balik. Udah deh, habis ini udah ya bobo ya. Aku bilang udah, aku puk-puk nih. Jadi posisinya itu, ini ruang tamu manjang. Ini kamarku. Kasurku juga begini nih, kepalanya di sini, kakinya di sini. Nah anakku di deket tembok, aku di deket pintu. Jadi aku ngelonin dia ke arah sana. Nah aku bilang bobo gitu kan. Terus entah kenapa, kayak beberapa menit kemudian setelah dia itu aku puk-puk susuin, itu kayak ada yang dingin di belakangku, kayak orang disiram air es. Itu sekujur tubuh di bagian belakang, jadi mulai dari kepala, punggung, sampai kaki gitu. Apa nih gitu kan, aku mikir kayak, kenapa dingin gitu kan. Cuman baru kayak hawanya doang. Terus begitu aku ngerasa gini, kaget, anakku tuh kayak ngedot tapi ngomong kayak, mama itu apa gitu, mama itu apa gitu. Udah tidur. Aku mikir ini pasti ada sesuatu yang nggak beres gitu kan. Udah tidur, aku bilang gitu kan. Nah, gitu. Dia kan mau lihat, aku bilang udah dek, udah tidur. Karena apa? Aku nih juga menekan rasa takutku ya kan. Jangan sampai malam-malam gue ngeliat barang-barang aneh gitu kan. Udah dek, tidur gitu kan. Udah agak sedikit ngegremet karena kayak kesel gitu kan. Nah habis itu nggak lama, kayak beberapa detik setelah aku gitu ngingetin anakku, itu ada orang. Kenapa aku bilang ada orang? Itu kayak bener-bener kayak kita dipeluk suami kita dari belakang. Itu kayak begini, kayak ngegulingin. Kenapa aku bisa bilang itu orang? Karena aku berasa banget bulu kakinya di sekitar sini. Jadi dia kayak ngegulingin aku gitu. Itu aku langsung, ini nggak benar gitu. Anakku langsung, mama langsung gitu. Udah diem. Aku udah kayak, udah diem, jangan lihat gitu. Karena aku pikir pasti kalau anak ini ngelihat pasti teriak, aku bilang gitu kan. Terus kayak, mama, dedek, diem gitu. Terus ya namanya anak kecil nggak bisa dong digituin. Dia langsung berdiri, kayak duduk, mungkin ngelihat ke arah belakang aku ya. Langsung teriak, mama gitu. Terus aku langsung, bener nih, karena kayak terafirmasi anakku ngeliat. Nggak mungkin dong anakku nggak ngapa-ngapain, teriak kan aneh kan. Nah, waktu itu kita punya kebiasaan, aku sama suami sih sebenarnya punya kebiasaan baca buku sebelum tidur. Jadi memang di bagian atas kepala tuh entah ada buku apa segala macam. Nah, saat itu tuh kita lagi baca buku namanya Babat Tanah Jawa. Nah, itu tebal banget bukunya segini lah. Aku gimana caranya ya supaya suamiku ini notice, karena dia kalau udah nonton TV fokus sama sesuatu itu budak lah bisa dibilang gitu ya, mungkin karena terlalu fokus. Aku ambil aja apa yang ada di aku pegang, itu buku yang kayak ambil aku lempar ke belakang gini. Aku berharap kena dia nih, biar dia notice gitu. Bener sih, akhirnya dia kena, terus akhirnya dia marah kayak, apaan sih lempar-lempar buku gitu. Sejak itu pas dia
marah dan dia tahu itu hilang, benar-benar hilang. Oh ya udah, habis itu aku gendong anakku, aku samperin suamiku, aku bilang, kamu tahu nggak, istri sama anak kamu itu habis diklonin setan, aku bilang kayak gitu. Terus apa sih kamu halu aja malam-malam, jadi berantem karena itu jam 1 atau jam 2 pagi gitu deh. Terus apa sih kamu ngigo aja malam-malam, kata dia gitu, halu banget, udah tidur kata dia gitu. Oh liatin ya, aku bilang, karena kondisi tuh kayak kesel banget. Aku bilang, lihat ya kamu, nanti suatu saat kamu pasti ngelihat orangnya. Aku bilang kayak gitu, karena aku udah ceritain berkali-kali kalau di kamar itu ada, tapi dia kayak, oh enggak, itu cuman halu-halunya kamu gitu. Udah kan, abis itu beberapa waktu kemudian ya, selang beberapa hari, aku pulang nih dari aktivitas lah ya, agak malam, dia pulang duluan. Dia bilang, Mas sini deh, kata dia gitu. Kenapa? Aku bilang gitu kan. Duduk sini, aku mau cerita. Aku pikir mau cerita apa kan? Mau curhat atau apa? Aku tadi lihat, kata dia gitu. Lihat apa? Aku bilang, lihat, itu yang ada di kamar kita. Oh, udah tahu kamu? Aku bilang kayak gitu kan. Iya, ternyata benar kata kamu, laki-laki orangnya. Oke, terus aku bilang gitu. Aku tuh waktu ngelihat pas mau mindahin motor itu ngelihat kan, cuma ngelihat dia telanjang dada dan nggak terlalu ngeh sosoknya kayak gimana. Cuman yang aku tahu dia laki-laki karena telanjang dada dan nggak ada buah dadanya. Terus waktu dia meluk aku itu cuman berasa bulunya, kayak bulu kaki atau bulu apalah gitu ya. Nah terus dia cerita, itu kayak Tarzan deh kata dia gitu. Soalnya rambutnya segini, gimbal-gimbal, terus nggak pakai baju, pakai celana pendek rawis-rawis kayak orang kayak sobek-sobek gitu loh. Gitu. Dan itu berdiri di depan lemari kita. Jadi di ujung kasur. Gitu. Terus oke, sekarang percaya? Aku bilang kayak gitu. Iya, percaya. Kayaknya ya udah deh, kita pindah aja, kata dia gitu. Ya udah. Pas banget kan juga memang kontrak rumah tuh kayak sebulan lagi mau habis kan. Ya udah, kita pindah rumah aja. Nah, ini plot twist-nya, akhirnya aku tahu siapa yang bikin gara-gara. Nah, oke, pas hari kita pindahan, kan pamit-pamit tuh sama tetangga-tetangga, ya kan. Nah, sampai terakhirnya itu kita pamit sama ada tukang nasi uduk langganan. Aku bilang, Mbak, aku pamit ya. Aku bilang itu, nanti nggak beli lagi nih nasi uduk di sini. Aku bilang gitu kan. Terus, loh, Bu, mau kemana? Katanya. Ya, mau pindah lah. Aku bilang gitu kan. Ya, Ibu kok pindah? Katanya gitu. Iya Mbak, aku alasannya suamiku dipindahin lagi, tapi sekarang ke Jaksel, jadi lumayan jauh kalau dari Jaktim. Aku bilang kayak gitu kan. Terus, ya kok pindah? Aku pikir ibu yang paling kuat di sini, gitu. Nah, karena dia menyebutkan paling kuat, kenapa? Aku bilang gitu kan. Terus aku bilang, maksudnya kenapa Mbak paling kuat? Emang aku kuat apa? Aku bilang gitu kan. Iya, sebelum ibu nggak ada loh yang bertahan 1 tahun di situ. Hah? Emang iya? Aku bilang, iya nggak ada Bu, ada 6 bulan tuh paling lama. 3 bulan bahkan pernah ada yang kayak, kan masuk tuh pasti kita 1 tahun ya, itu bahkan yang 3 bulan, itu dia cabut, berarti kan dia rugi. 7 bulan? Iya, lebih dong. Lebih 9 bulan. 9 bulan dia rugi, tapi dia udah cabut aja katanya gitu, karena nggak berani. Oh pantas ya, aku tuh sering digangguin, aku bilang gitu kan. Iya, kan mbak-mbaknya ibu, maksudnya RT-RT-ku tuh sering nongkrong di situ main kalau pagi. Itu dia sering cerita juga sama aku, katanya gitu. Kata si mbak yang nasi uduk itu. Oh gitu ya Mbak, aduh, padahal rumahnya enak loh, aku bilang kayak gitu kan. Ibu tahu nggak itu kenapa? Itu tuh sengketa, kata dia gitu. Sengketa apa Mbak? Aku bilang, jadi rumah itu dulu punya suami istri. Nah, suami istri ini cerai, jadi harta gono gini. Ke pengadilan yang menang istrinya. Jadi itu rumah, jadi harta istrinya. Tapi suaminya ini nggak terima. Jadi suaminya itu selalu ngirim barang-barang begitu supaya yang kontrak itu atau yang tinggal di rumah itu nggak betah. Kayak gitu. Nah, terus aku bilang, tapi kayak kata suamiku, ini kok kosongnya belum lama. Baru 3-4 bulan. Karena kan aku juga teleponan sama si perwakilannya si tuan rumah kan. Kata siapa 3-4 bulan? Kata dia gitu. Lah, orang aku teleponan juga kok Mbak sebelum aku pindah. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, 3-4 tahun kali. Kata gitu. Serius Mbak selama itu? Aku bilang gitu. Ya memang selama itu Bu. Tapi kayak masih baru. Itu kan dicat ulang Bu. Kata gitu. Ya ampun. Jadi maksudku kok kayak, ternyata kita tanda kutip ditipu ya gitu. Maksudnya mungkin biar rumahnya cepat
terisi ya. Dia cuma bilang iya nih baru kosong 3-4 bulan kayak gitu. Ternyata kosongnya 3-4 tahun kayak gitu. Terus oh ya udahlah, oke, ya udah. Terus beberapa tahun kemudian tuh aku kayak sejujurnya penasaran sampai dengan tahun 2022 atau 2023 kemarin aku iseng nih karena memang punya temen di situ dulu seniorku jelala memang tinggal di rumah situ juga, tinggal di komplek itu juga. Terus aku iseng-iseng, rumah lo yang mana sih? Aku bilang gitu kan. Ceklah di Google View. Ini sebelah komplek lo kan, jadi sebelah blok lo, jadi blokku tuh D tuh E gitu. Oh yang ini, rumah lo dikontrakin, aku bilang gitu. Iya dikontrakin, ya tahu gitu gue waktu itu ngontrak di tempat lo, gue bilang gitu. Emang kenapa? Iya gue waktu itu di blok D, tapi rumahnya nggak enak, aku bilang kayak gitu kan. Nah iseng lah aku ngeliat di Google View, rumahnya masih dikontrakan. Cuman aku nggak tahu ya, kebetulan kali waktu itu aku pas ngeliat, pas lagi kosong juga, bisa jadi ya kan. Atau memang selama ini memang selalu isi kosong lagi, isi kosong lagi. Nah itu nggak tahu sih gitu. Sampai akhirnya pindah itu, Kak? Pindah, akhirnya kita ke putusin daerah pindah. mana? Pindah ke Cinere. Dekat ya sampai sekarang berarti? Enggak, sekarang pindah lagi di sini di Pondok Cabe. Dekat juga nama Cabe. Ntar pindah lagi sebelah di sini. Makin dekat ya. Oke, diminum dulu Kak Intan, silakan. Oke. Makin dekat nih gitu kan. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Kak Intan nih saat mengontrak di salah satu rumah di daerah Jakarta Timur gitu kan. Yang dimana emang katanya sih setiap rumah ada isinya. Kan emang ada isinya, kursi, ada AC, ya kan bener dong. Ada ya penghuninya kan? kita. Ada penghuni kita, ayo lo gimana ya kan? Iya. Emang rumah tuh kan pertama kan jodoh-jodohan ya. Benar, kadang benar. gue serok tapi kok ada yang begini. Kadang nggak serok tapi kok harganya ada murah. aja harganya murah gitu kan ada antara materi sama fisiknya gitu kan. Terus kemudian juga kalau yang kontrak-kontrak tuh biasanya dari pihak yang punya rumah ini baru kosong 4-5 bulan lah, baru kosong baru sekitar bulan lah gitu. Padahal kan itu renovasian atau mungkin dicat. Untuk apa? Itu kan marketing juga buat menjual biar cepet keisi. Oh ya rapi, rumahnya nggak ada PR, nggak ada yang bocor dan sebagainya gitu kan. Nah itu satu. Kemudian kalau kontrak atau survei gitu, survei. Coba kayak gimana, apakah sirkulasinya? Soalnya kan kalau sirkulasi nggak bagus tuh kadang bikin impact yang hawa ya. Ya rumah jadi kayak lembab. Betul, gitu kan. itu dingin dan sebagainya gitu kan. Oke. Yang pengen tanyain ini dulu nih Kak. Kira-kira selama 1 tahun ngontrak di situ berapa kali gonta-ganti ART itu? Berapa perkiraan ya? Kan pertama 1 bulan, 2 bulan. Yang 4 bulan itu 2 orang. Habis itu 1 bulan sekali ganti. 5 ada? Sekitar 5 ya? 4-5? Bisa 4-5 sih. 4-5. Dengan alasannya? Dengan alasan yang sama? Iya, alasannya itu rata-rata mereka memang bilang diganggu. Cuman memang ada yang membahasakan kayak, Bu saya istirahat dulu deh, pulang kampung, anak sakit gitu-gitu. Cuman itu kan alasan pada saat dia minta izin resign-nya, selesainya. Tapi ketika udah resign, cerita tuh. Iya, cerita-cerita. Ternyata sering cerita juga ke tetangga, ke tukang nasi uduk gitu. Nah, dari ke-5 ART ini dia menceritakan sama yang lainnya nggak? Bahwasanya diganggu di musola, diganggu di tangga, diganggu di sini. Sama nggak dari ke-5 ART ini? Kalau sama, yang sama cuman diganggu di jendela kamar. Jendela kamar yang horden kebuka itu ya? Itu doang. Tapi selebihnya itu ada yang bilang ngelihat di depan, ada yang ngelihat di dapur, di tangga, kayak gitu-gitu. Oke. Nah, terus balik lagi ke survei nih Kak. Pas Kakak mau nempatin gitu kan biasanya ada nih pasti setiap manusia kan punya feeling ya. Feelingnya kayak enggak deh. Pasti ada deh gitu kan. Pas saat survei itu entah itu Kakak ataupun suami ada ngelihat rumah tuh kayak ada hal yang mencurigakan nggak gitu? Atau mungkin ketika buka kamar biasanya apalagi kalau 3 bulan kan kok beda nih hawanya gitu loh. Ada nggak? Kalau dari survei ini yang sebenarnya buat pengalaman teman-teman juga ya. Baiknya kalau misalnya kita cari rumah, walaupun rumah itu kata orang jodoh-jodohan, tapi saat survei itu baiknya kita berdua datang. Karena waktu itu kan kondisinya tidak memungkinkan, jadi aku cuman si suamiku ini cuman setor foto. Karena aku di Bali, dia di Jakarta. Jadi aku
nggak ngecek hawanya enak, nggak lingkungannya enak. Cuman dari dia doang, oke Ma, ini dekat sekolah, ini dekat masjid, rumahnya kosongnya belum lama. Terus aku dikirimin foto juga kayaknya, oke nih kayaknya ternyata repainting. Kayak gitu kan. Nah, buat teman-teman juga mungkin kayaknya memang harus survei air segala macam ya. Nah, kalau pengalamanku sendiri begitu hari pertama tiba di rumah itu, memang rumahnya itu kayak anget. Oke. Rumahnya tuh anget, terus banyak bau debu. Walaupun aku mikirnya kayak kan 3-4 bulan, tapi ini baunya kayak bau sawang. Kayak udah lama. Iya, cuman aku pikir, ya udahlah mungkin rumah kosong emang kayak gini kali, gitu kan. Kayak gitu sih. Sebenarnya memang udah berasa, tapi kan kita orangnya harus mengedepankan logika dulu ya. Betul, itu dia mengedepankan logika gitu kan. Nah, kan pas itu ada suara Assalamualaikum tuh, sampai 3 kali tuh. Yang pertama kayak biasa aja, terus kemudian kayak agak panjang, kayak kalau kita bertamu tuh nggak dibuka-bukain gitu, Assalamualaikum gitu kan ya. Yang ketiga agak beda nih. Nah, kira-kira dari yang kakak cerita tadi tuh kan ada apa namanya cowok ya yang telanjang dada dan terus kemudian kayak entah itu bulu kaki atau bulu apa gitu kan ya. Apa mungkin suara yang Assalamualaikum itu dari si sosok itu? Kita kita berimajinasi juga ya, asumsi kita aja gitu. Enggak sih, enggak ya? Karena itu suaranya perempuan. Oh, perempuan. Suaranya perempuan. Oh. Gitu, dan beberapa kali, walaupun dia nggak bersuara, kadang-kadang tuh kita berasa kalau pas kita masak atau kita cuci piring, dia tuh duduk di tangga. Kayak berasa kan kita kadang-kadang suka berasa kalau ada orang yang nemenin kita atau orang ngeliatin kita gitu kan. Apalagi pada saat masak itu posisi tangga di samping sama di atas kita. Jadi berasa banget kalau ada orang duduk apa segala macam walaupun nggak bersuara ya. Walaupun nggak bersuara ya, sampai akhirnya tadi panggil Pak Ustadz, kayak apa ya, meruqyah rumah kali ya, gitu kan. Ngobatin rumah lah ya. Meruqyah rumah dengan baca-bacaan, nah, tentunya pasti dari Al-Quran gitu kan, bukan dari jimat. Nggak dikasih jimat kan tapi kan? Enggak. Kan? Cuman dikasih tahu kayak baca-bacaan abis sholat sama disuruh baca Yasin buat ngepel. Oke, berarti bacaan dari Al-Quran lah, ini baru bagus gitu kan. Takutnya kasih jimat nih, malah jadi kita musyrik gitu kan. Iya, malah jadi nambah setan tuh. Oke, nah jadi Pak Ustadz udah sampai akhirnya panggil pemburu hantu. Pengen nebak sih siapa, tapi jangan ditebak lah gitu. Situ ya. Oke, nah ada 3 botol, berarti botol itu dari kaca? Dari kaca. Dari kaca, yang tadi Kak Intan bilang ada kayak sekepulan asap. Nah, dari ketiga botol itu sama semua nggak? Apa ini kayak asap atau mungkin ini nggak kelihatan? Sejujurnya, aku cuman lihat jelas itu satu. Botolnya itu juga ukurannya nggak sama loh. Jadi ada botolnya ukurannya segini, cuman emang nggak yang gede kayak banget ya. 300 mili enggak. Yang memang kecil lah segini lah. 100 milian itu. Terus ada lagi yang lebih kecil gitu. Nah, aku tuh cuma lihat di botol yang gede. Dan itu pun sebenarnya aku ngelihatnya seperti yang tadi aku sudah sampaikan, ngelihatnya tuh nggak jelas ada siluetnya kah atau gimana, nggak. Cuman kayak aku ngelihat asap dan bentuknya lonjong. Cuman dia memang ngejelasin, ini tuh lihat ya gini. Enggak. Akhirnya aku ketemu Narsha yang begini juga. Iya, sebenarnya enggak ya? Enggak. Aku ngeliatnya kayak, oke, ada asap, cuman kan enggak. Oh, ini tangannya lonjong. Waktu proses nangkep kan aku nggak tahu, ya kan? Dari luar. Kan kita memang prasangka baiknya adalah dia mau ngobatin rumah kita. Cuman kan prosesnya kita nggak tahu. Cuman dia kayak, aku ngeliat sih memang ada asap. Who knows gitu, asap apa. Cuman dia kayak nerangin tuh, kelihatan kan bentuknya ini. Enggak lagi dah. Enggak lagi. Tapi yain aja gitu ya. Yang penting rumah gue beres dah gitu ya. Makasih deh udah menyempatkan waktu. Gitu. Tapi ternyata nggak beres juga tuh gitu kan. Nah, entah ini metode apa gitu ya. Yang dimasukin ini nggak tahu lah itu ya. Nggak tahu lah ya. Jujur nggak tahu. Nah, berarti kalau teman-teman semua ngelihat di kali BKT pada tahun itu ada 3 botol, berarti botol dari rumah Kak Intan. Itu kan kali luas ya. Iya, enak banget lagi dibuang ke ini jadi pencemaran itu tuh ya. Limbah ya. Iya, kalau KDM lihat wah parah nih, pencemaran nih gitu kan. Nah terus kemudian nih ini yang creepy juga sih pas anak sakit
yang namanya anak sakit pasti pikiran orang tua kan wah crowded juga gitu kan ya. Dan ternyata di berbarengan anak sakit terus ke Intan kayak seakan-akan dipeluk dari belakang tapi itu nggak kelihatan. Pasti kan kita berasa nih kayak dipeluk tapi orang nggak kelihatan kan tuh creepy juga apalagi di malam-malam anak lagi sakit, anaknya juga sampai akhirnya itu teriak-teriak apa itu mah gitu dan sebagainya gitu kan, ini creepy banget sih gitu. Kira-kira kalau dari bentukannya pasti kan nggak ketahuan. Iya. Karena kan dari belakang tuh. Tapi kayak dirasa ada kayak entah itu bulu kaki atau bulu badan kan mungkin yang kayak kalau tadi si suami bilang kayak Tarzan mungkin itu juga kali ya. Nah, kalau aku sih menebaknya itu, cuman kan kita nggak tahu ya, karena kan itu ada di belakang. Nah, kalau masalah bulu, aku tuh cuman ngerasa yang di kaki. Karena itu dia benar-benar kayak gini loh, sama tangannya juga, bukan tangan sih ya, nggak tahu lah. Nggak tahu apa lah ya. Pokoknya kan itu kayak dinginnya tuh sampai sini, kayak orang diguling gitu loh dari belakang. Nah, cuman memang berasanya cuma di kaki doang. Kalau itu berbulu. Entah itu bulu kayak yang rapet kayak gorila atau bulu yang kayak bulu kaki suami ya kan nggak tahu. Cuman ngerasa ini bulu gitu. Gitu. Dan itu nggak tahu siapa deh gitu kan ya? Nggak tahu sih. Nah terus kemudian nih, kan selama 1 tahun bukan waktu yang sebentar nih. Kalau ngontrak rumah pasti 1 tahun waktu yang sebentar gitu kan. Tapi kalau kita jalanin kehidupan udah termasuk lama gitu. Apalagi kan horor lama apalagi sih. Kayak gitu kan, kayaknya cepet pagi dan sebagainya gitu kan. Selama 1 tahun di situ, Kak Intan sempat dimimpin-mimpin gak nih? Mimpi enggak. Mimpi justru kagak ya? Enggak sama sekali. Cuman ya itu lihat, dengar. Dan merasakan aja gitu kan ya. Dari sekian tadi Kak Intan menjelaskan dana rumahnya, ada dari masuk garasi, ruang tamu yang los, manja kan ya, open space gitu kan ya. Terus ada kamar lagi, dapur, loteng dan sebagainya. Menurut Kak Intan, tempat mana kayaknya saya ini ngerasa merinding gitu di sini. Di service area sih. Jadi di tempat mesin cuci sama kamar mandi. Jadi depan kamar mandi itu ada service area kecil buat kita naruh mesin cuci. Di situ. Yang musola itu? Musola tuh justru aku nggak ngerasa apa-apa. Justru nggak ngerasa. Yang sekarang jadi tempat buat main anak gitu ya? Iya, malah adem banget di situ kalau menurutku. Nah, entah kenapa pokoknya kalau pas kita lagi nyuci atau kita lagi di kamar mandi itu nggak enak sih hawanya. Nah, gitu. Selama 1 tahun ini sekarang POV suami nih ya kan, ngalamin apa aja sih gangguannya? Apa cuma yang ditimpuk itu tuh yang Tarzan itu tuh gitu kan? Atau sebenarnya iya. Bukan Tarzan ya? Bukan Tarzan ya. Kak Intan yang nimpuk ternyata. Apa mungkin dia sebenarnya tahu tapi biar istri nggak takut nih dipendem aja deh gitu, atau mungkin setelah pindah rumah sebenarnya aku juga ngerasain nih gitu. Nah kalau suamiku itu sampai sekarang tipenya memang dia nggak suka ngegongin takutnya istri, karena dia pengen ya udah istrinya mandiri aja gitu. Jadi dia kalau aku cerita lebih ke itu mah kamu gini. Terus ke logikain terus ya? Iya, kayak gitu. Sampai dengan satu titik mungkin yang terakhir dia ngelihat. Aku sampai sekarang nggak tahu, karena dia nggak pernah cerita juga. Kalau dia ngelihat, ngerasain atau apa. Dia cuma bilang bahwa benar yang kamu lihat, kayaknya memang ada sesuatu di kamar kita. Dan itu bentuknya kayak gini. Dia malah bisa ngasih gambaran lebih jelas. Karena kalau aku kan cuma lihat dia telanjang dada, dan karena itu sekilas pada saat aku lewat. Kalau dia kan bener-bener duduk nonton TV depannya kamar gitu. Dan ini itu dia cuma bilang itu doang. Plot twistnya yang itu ya, tanah sengketa suami istri gitu kan ya. Si istri ini dapat akhirnya haknya gitu kan ya, harta dari istri gitu kan ya, terus kemudian dikontrakin. Iya. Ternyata mungkin kiriman dari si mantan suaminya. Mungkin maksudnya biar nggak betah ya. Biar akhirnya dijual murah atau apa mungkin ya, aku juga nggak tahu. Iya. Ini teman-teman semua jangan searching perumahannya apa nih. Biasanya yang nonton nih sering kepo tinggi gitu ya. Yang timur luas, ayo lo gitu kan ya. Makanya kan aku bilang kayaknya kalau aku kasih clue nanti pada tahu. Ya udah aku bilang Jakarta Timur deh, silakan. Luas tuh. Oke. Kak, sebelum ditutup nih Kak videonya, kira-kira Kak Intan punya pesan nggak nih dari semua tadi rentetan kejadian di rumah itu? Oke, kalau pesan sih ya, seperti yang tadi aku sudah sempat singgung sedikit. Jadi rumah itu memang baiknya kita survei ya teman-teman. Jadi
Jangan percaya sama omongan calo, misalnya kalau ada perantara. Jadi selain survei ke rumahnya, kita lihat sendiri memang kondisinya baik, kondisinya nggak ada kurang satu apapun, hawanya enak. Kita juga harus tanya nih sama tetangganya untuk bentuk konfirmasi, ya misalnya, oh ini udah lama ya Bu, misalnya, atau pura-pura lah nanya, misalnya sudah punya anak, sekolah di sini di mana ya Bu, kayak gitu kan, membangun percakapan dulu sampai kita akhirnya kulik-kulik nih, kenapa ya rumah ini murah misalnya, atau kenapa ya rumah ini kosong, penghuni sebelumnya tuh keluar di berapa bulan yang lalu atau di tahun berapa, kayak gitu sih. Jadi menurutku rumah itu, apalagi kalau suami istri ya, better istrinya ikut, karena perempuan itu kan bukan kita menisbikan laki-laki, tapi kadang-kadang laki-laki tuh yang penting ada rumah dekat sama kantor, akses jalan enak. Dah. Tapi kalau perempuan kan banyak yang dipikirin, air misalnya, pam apa sumur misalnya, atau misalnya sumur dulu bekas apa, kalau rawa biasanya airnya jelek, kayak gitu-gitu kan. Atau dekat nggak nih sama tetangga, kan kita lebih seneng yang tetangganya guyup ya, ketimbang sendiri-sendiri. Terus dekat nggak sama sekolah kalau misalnya punya anak, segala macam gitu. Kalau istri kan memang banyak yang dipikirin gitu. Ini kalau yang sebelah kantor ini, apa kan kosong tuh 2 tuh, terus pasti bilangnya tuh baru 2-3 bulan. Oh, udah lama juga nih, bertahun-tahun ini saya yakin nih. Gitu ya biasa itu tuh soft marketing lah gitu kan, biar cepat keisi dan sebagainya. Nanti gitu dapat kan. fee kayaknya. Iya. Boleh nanti ya gitu. Jadi maklarin ya kontrakan ya. Oke. Ya wis, teman-teman semua, saya rasa cukup ya pada video kali ini. Kita doakan semoga Kak Intan berserta keluarga sehat selalu, Kak ya. Panjang umur, rezeki. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ini teman-teman semua, cerita dari Kak Intan ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau nyari kontrakan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Intan, terima kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Bungkus.